Selamat malam, shalom semuanya. Malam ini kita akan lanjutkan pelajaran online Bible Study kita. Dan malam ini topiknya sangat menarik tentang bagian dari mana dari manusia itu yang kekal. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Ajari kami agar kami tidak hanya belajar untuk memenuhi otak kami, tapi kami benar-benar mau berubah seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi topik kita malam ini adalah unsur kekal manusia. Jadi kalau ditanya bagian dari unsur manusia yang mana yang kekal? Kita tahu bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Unsur semuanya ini kekal atau bagaimana? Inilah yang kita akan bahas malam ini. Sebab pengertian kita tentang hal ini akan mengarahkan kita hidup benar atau hidup tidak benar. Kita harus ambil keputusan. Oke, kita lanjutkan. Kalau soal tubuh, dalam Mazmur 90 ayat 10, saya bacakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Jadi kalau kita bicara unsur yang pertama, tubuh fisik kita, maka tubuh fisik kita bisa mengalami perubahan, dan itu pasti hukumnya. Dari muda menjadi semakin tua dan akhirnya menjadi tua. Tentu saja dengan perubahan menua ini menandakan bahwa tubuh fisik ini tidak akan kekal, pasti mati. Mengapa demikian? Alkitab sudah menjelaskan hal itu. Coba kalau kita baca ayatnya, Kejadian 2 ayat 17. Kita baca Kejadian 2 ayat 17. Ya. Bapak Ibu tentu masih ingat kita belajar dulu di sesi awal. Itu kita sudah sampai Kejadian dulu 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, manusia hari ini tubuhnya semakin tua dan mati. Karena melanggar larangan untuk tidak makan buah dari pengetahuan, pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Karena Adam seorang berbuat dosa, maka seluruh manusia mewarisi kodrat dosanya. Sehingga tubuh kita ini makin tua dan mati sesuai firman Tuhan. Ya. Coba kita baca lagi Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Di situ dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Kita tahu bahwa Adam diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah akibat makan buah itu. Akibat tidak taat kepada Tuhan. Akibat jatuh dalam dosa. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini adalah keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Jadi tubuhnya menjadi debu kembali. Kita baca lagi Mazmur 104 ayat 29. Mazmur 104
ayat 29. Saya bacakan ya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Kembali lagi jadi debu. Pengkhotbah 12 ayat 7. Kita harus sering-sering baca Alkitab supaya pengertian kita tidak meleset. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Satu lagi ayatnya 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi daging dan darah, tubuh kita ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Orang percaya maupun orang tidak percaya, tubuh kita tidak mendapat bagian, tidak masuk surga. Tubuhnya, tubuh fisik yang sekarang kita kenakan ini tidak akan ke surga. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita perhatikan siklus hidup manusia itu begini, Bapak Ibu. Mungkin kita perlu apa ya, merenungkan dahulu mula-mula kanak-kanak masih happy-happy, tidak mengenal masalah, lalu mulai membesar menjadi kanak-kanak. Lalu sekolah, ya siklus manusia kan seperti ini. Sekolah makin besar, remaja, pemuda, akhirnya lulus sarjana. Lulus sarjana, bertemu pasangan, kemudian menikah. Kan siklusnya begini, semua orang, hampir semua orang. Pacaran lalu menikah, ya. Ini siklus yang umum, pada umumnya. Setelah itu memiliki keturunan, punya anak. Bapak Ibu yang sudah mencapai usia lanjut tentu sangat familiar, sangat kenal dengan siklus hidup ini. Dan tentunya lebih menghayati. Karena pengalaman itu membantu kita menghayati. Kemudian anaknya mulai besar, ya, anaknya mulai kuliah, dan tibalah kita menjadi sepasang kakek dan nenek. Tua Bapak Ibu. Sebenarnya hidup ini sangat tragis. Sebab cuma begini saja. Nanti sang nenek ditinggal sendiri oleh suaminya. Suaminya pergi lebih dahulu. Maksudnya meninggal. Dan si nenek bermain-main dengan cucunya. Akhirnya nenek ini menyusul kakeknya, sang kakek. Itulah siklus hidup manusia. Dari generasi ke generasi ini diulang-ulang terus. Ya, termasuk kita akan menjalani siklus ini. Meskipun satu sama lain bisa berbeda sedikit. Tapi intinya semua akan mati. Ya. Jadi tubuh kita itu tidak kekal. Tubuh fisik kita daging ini pasti mati dan kembali menjadi debu dan tidak kekal. Fana. Unsur kedua, jiwa. Kalau kita bicara jiwa, ini sesuatu yang abstrak nih. Coba kalau ditanya Bapak Ibu, di manakah letak pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan? Apakah bisa menjawab? Pikiran ada di otak, Pak. Oke. Perasaan? Perasaan ada di hati, Pak.
Hatinya menunjuk ke dada sini. Yang mana? Hati yang mana? Liver? Kan bukan maksudnya. Di hati, organ hati? Bukan pasti. Kalau bahasa Inggris heart itu jantung, apakah ada di jantung perasaan kita? Tidak juga. Jadi perasaan manusia ada di mana? Katanya di hati. Tentu saja ada di otak. Keinginan-keinginan juga ada di otak. Sebenarnya ada di sana. Fisiknya ya, begitu. Jiwa. Jiwa inilah yang menentukan hidup seseorang. Mindset-nya seperti apa, polanya, perasaannya, banyak keinginan atau tidak, keinginannya diarahkan kemana, ini jiwa. Orang yang duniawi jiwanya dipenuhi dengan keinginan duniawi, pikiran duniawi, perasaan-perasaan duniawi. Orang yang rohani pikirannya dipenuhi oleh hal-hal pikiran rohani. Perasaannya juga rohani. Kehendaknya, keinginannya hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi kalau ditanya di manakah letak hati? Bukan hati, organ hati kita ini, bukan liver, juga bukan jantung. Meskipun bahasa Inggrisnya my heart, jantung hatiku, bukan jantung dan juga bukan hati sebenarnya. Itu adalah satu ungkapan figuratif. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau belajar itu yang mana yang figuratif, yang mana yang harafiah harus mengerti. Ini saya ulang-ulang terus sepanjang pendalaman Alkitab kita. Agar kita sudah membiasakan diri, tahu bahwa ini figuratif. Di manakah letak hati nurani kita, hati kita? Pasti bukan di organ hati, harafiah begitu, bukan. Dan juga bukan di organ jantung. Kalau mau ngomong fisiknya pasti di otak. Tapi ini figuratif, hati. Ya, oke. Nah, eh, dalam bahasa Ibrani, itu ada satu kata, lev. Lev itu kalau dalam Alkitab, dipakai sebagian besar, artinya adalah heart, hati, sebagian besar. Itu Bapak Ibu bisa lihat, chart ini, bahwa sebagian besar diartikan sebagai hati dalam Alkitab. Tapi sebagian yang terbesar kedua diartikan sebagai mind atau pikiran dan seterusnya, understanding, skill, pertimbangan, consideration, dan sebagainya. Jadi, kalau bicara harafiah, tidak ditemukan organnya, kecuali, otak sebagai pusatnya. Tapi ada banyak misteri juga. Jadi bukan organ hati ya, bukan ya. Jadi artinya left itu, bisa hati, bisa pola pikir, bisa mindset, dan sebagainya. Itu yang dipakai di kata di Alkitab. Nah, kemudian jadi sebenarnya Bapak Ibu, sesungguhnya pikiran, perasaan, dan kehendak, serta hati, itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Pikirannya ada di mana, hatinya ada di mana, nggak bisa dipisahkan. Itu sebabnya Filipi 2 ayat 5 berkata, dalam hidupmu bersama kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Nggak bisa kenakan pikiran tapi perasaannya nggak dikenakan, nggak bisa. Karena itu jadi satu. Makanya hukum yang benar itu, ibadah yang benar itu bukan cuma pikiran, tapi juga hati, perasaan. Melibatkan pikiran, melibatkan hati, melibatkan seluruh keinginan kita. Artinya melibatkan seluruh hidup kita. Ya. Demikian juga ketika ketika
kita membahas bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, sebenarnya kita tidak bisa bagi-bagi juga, ini tubuhnya, ini jiwanya, ini rohnya. Tidak bisa. Mengapa? Karena ketiganya itu terintegrasi menjadi satu kesatuan. Itu hanya satu konsep yang membeda-bedakan, itu hanya satu konsep supaya kita mengerti. Tapi keadaan sebenarnya tidak bisa dibagi-bagi. Tubuh kita jelas, jiwa dan rohnya kita di mana? Tidak bisa kita bagi-bagi. Demikian ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita bicara roh, ya, manusia ketika mati, rohnya keluar dari tubuh. Nah, 1 Korintus 15 ayat 50 tadi menjelaskan bahwa tubuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya tubuh akan dalam waktu 1 hari saja sudah membusuk. Lama-lama dimakan cacing, dikubur, dan akhirnya habis. Dikatakan kembali menjadi debu. Ya. Nah, roh yang keluar dari tubuh ini, meskipun kita tidak bisa melihatnya, tapi jelas rohnya keluar. Ketika seseorang mati, rohnya menuju suatu perhentian sementara. Menunggu apa? Menunggu peristiwa kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati itu terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, kemanakah rohnya? Kalau orang benar menuju Firdaus, yaitu dunia roh yang nyaman. Dunia roh yang nyaman. Ya. Kalau orang fasik menuju Hades, alam maut, dunia orang mati, atau dalam perjanjian lama disebut Sheol. Itu dunia roh yang tidak nyaman, yang menyakitkan bahkan. Coba kita baca Lukas 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi orang yang ke Hades menderita sengsara. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ia menderita sengsara di alam maut. Kalau kita baca ayat 24-nya, di situ jelas juga. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Bapak Ibu kalau membaca ini, Bapak Ibu mesti mengerti, ini harafiah atau figuratif. Ini figuratif, sebab roh tidak punya lidah, dan roh tidak minum air. Air apa di dunia roh? Tidak ada. Ini menunjukkan satu kehausan penderitaan. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Rupanya di alam maut sudah ada nyala api juga di dunia roh. Kesakitan maksudnya. Ya. Tapi ini bukan neraka loh Bapak Ibu. Dunia orang mati atau alam maut atau Sheol ini atau Hades itu bukan neraka, jangan salah. Karena nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua akan dibangkitkan. Jadi orang yang berpikir bahwa dunia orang mati ini neraka salah. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, masa yang dari neraka dibangkitkan lagi? Kan tidak. Ya, hati-hati ya. Nanti kita lihat buktinya. Buktinya harus berdasarkan Alkitab. Tidak boleh menurut saya, nggak boleh. Menurut si itu, menurut teolog A, menurut nggak bisa, harus lihat Alkitab. Oke. Jadi Bapak Ibu perlu mulai sekarang
Supaya sesi-sesi berikutnya lebih lancar, Bapak Ibu harus tahu, harus selalu ingat ketika seseorang mati, rohnya masuk ke dalam dunia roh. Bukan alam fisik ya, ini alam roh. Orang benar masuk ke apa yang disebut Firdaus, ke Firdaus. Sebentar, saya ganti warnanya biar jelas ya. Jadi orang benar menuju Firdaus, orang fasik menuju Hades. Ingat, ini masih dunia roh atau alam roh. Jadi Hades ini bukan neraka. Ya. Nanti ya kita lihat ya buktinya ya, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, nanti ketika Tuhan Yesus datang, barulah semua orang dibangkitkan, baik orang benar maupun orang fasik. Nah, orang fasik akan tinggal di dunia yang menjadi lautan api. Jadi dunianya itu dunia fisik karena sudah dibangkitkan. Jadi yang namanya Gehenna ini diterjemahkan dalam Alkitab kita bahasa Indonesia neraka, itu dunia fisik. Itu langit dan bumi yang sekarang ini yang menjadi lautan api atau diterjemahkan menjadi neraka. Lake of fire, danau api sebenarnya. Limnento puros. Dalam kitab Wahyu disebut Limnento puros. Danau api, cuma dalam Alkitab kita diterjemahkan lautan api. Ya. Ingat, neraka itu dunia fisik, bukan dunia roh. Karena sudah dibangkitkan, ya. Dibangkitkan dengan tubuh fisik tentunya, ya. Oke. Nah, jadi coba kita lanjutkan dulu. Jadi kalau ditanya, unsur yang mana yang kekal? Kan kita mengenal jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, ya, ini yang di tengah ini. Kita mengenal tubuh fisik, kita mengenal roh manusia. Yang mana yang kekal? Ada pengalaman hidup lagi yang terekam dalam pikiran dan hati seseorang. Apakah pengalaman hidup ini setelah bangkit menjadi lupa atau kekal? Apakah tubuh menjadi kekal? Jiwa, roh bagaimana? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang penting dan harus dijawab. Setelah malam ini Bapak Ibu tidak boleh bingung lagi. Nanti seperti biasa ada tanya jawab, silakan tanya. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya bagian mana, unsur mana yang kekal dari manusia? Bagaimana jawabnya? Kita lanjutkan ya. Ingat baik-baik, ketika Tuhan Yesus datang, bentar saya rubah warna dari ini. Oke. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, kedatangan Tuhan atau yang disebut parousia. Tuhan Yesus datang yang kedua kali nanti. Parousia. Kita baca lebih dulu ya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Tuhan berkata begini, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ini Tuhan ketika waktu itu dalam pelayanan di bumi berkata seperti itu sebelum naik ke surga. Aku pergi menyediakan tempat bagimu sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya apa? Artinya kita mau dibawa ke sana, bukan di bumi ini. Ada banyak orang yang pengertiannya salah.
surga itu atau langit baru, bumi baru itu ya bumi yang lama ini katanya. Banyak yang sekolah teologi pengertiannya begitu juga, padahal salah. Bumi langit dan bumi yang baru yang sekarang ini katanya nanti direnovasi menjadi baru. Bukan, ini Tuhan pergi menyediakan tempat bagi kita di langit dan bumi yang baru, ya. Ayatnya sudah jelas kok, masa mau dirubah-rubah. Ayat ketiga coba dibaca, jelas banget tuh. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kedatangan Tuhan nanti yang kedua kali, parousia, itu untuk menjemput kita semua, membawa kita ke tempat di mana Dia berada, di langit yang baru dan bumi yang baru, dalam kerajaan yang baru. Bukan di bumi yang lama ini, ya. Kita sudah pelajari bumi yang lama ini dan langit yang lama ini akan lenyap oleh lautan api. Kalau dulu Nuh oleh air, nanti oleh api. Kita sudah bahas tuh di sesi keberapa ya. Coba kita baca lagi Matius 24 ayat 29 dan 30. Di sini dikatakan begini, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini pada hari itu. Hari mana? Hari Tuhan, ketika Tuhan datang. Ayat 30 dijelaskan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Seperti gambar ini Bapak Ibu. Semua orang di bumi akan melihat anak manusia datang di awan-awan. Bukan datang ke bumi, di awan-awan. Perhatikan baik-baik. Bukan menginjakkan kaki di bumi lalu membuat kerajaan 1000 tahun. Bukan. Itu salah mengerti itu. Ayat Alkitab itu tidak boleh ada yang diabaikan. Semuanya membentuk kebenaran yang utuh. Ya, belajarlah, jangan sombong. Mari kita belajar semua. Alkitab itu tidak bisa salah. Manusianya yang salah mengerti, tidak bisa membaca dengan utuh. Coba kita baca satu lagi, 1 Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jangan nggak ngerti loh tentang orang yang meninggal, orang mati, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi di antara Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang kita kasihi sudah lebih dulu meninggal, jangan tidak mengerti seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya, itu maksudnya. Kita harus mengerti kemana mereka pergi. Ya. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kalau Yesus mati dan kemudian bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita tahu bahwa orang-orang yang kita kasih sudah meninggal tapi di dalam Tuhan Yesus, nanti akan berkumpul bersama-sama dengan Allah. Jadi kita tidak usah khawatir, mereka ada bersama Tuhan, kita nanti menyusul. Ya, ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kalau kita masih hidup ketika Tuhan Yesus datang,
Kita tidak akan mendahului yang sudah meninggal, yang meninggal lebih dahulu. Coba kita teruskan. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ingat nih urutannya. Ketika Tuhan Yesus datang, yang mati lebih dahulu bangkit lebih dahulu. Ya. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup. Waktu itu kalau kita masih hidup, misalnya nanti malam Tuhan Yesus datang, kita kan masih hidup nih. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita menyongsong Tuhan, kita diangkat. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak balik ke bumi, nggak ada yang balik ke bumi. Nggak ada kerajaan 1000 tahun yang secara harafiah ya. Itu artinya ada. Nanti kita jelaskan. Tapi bukan Tuhan Yesus turun ke bumi lalu di Israel jadi raja di bumi gitu. Bukan. Kalau itu salah. Ya. Oke. Ayat 18-nya, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu sekalian yang orang-orang Bapak Ibu kasihi sudah meninggal, terhiburlah oleh ayat ini. Nanti kita ketemu lagi. Jangan khawatir. Tuhan sudah sediakan tempat yang baik. Termasuk kita semua. Nah, Tuhan Yesus akan datang seperti waktu ia naik. Itu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Coba kita baca ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, ketika Tuhan Yesus datang, yang lebih dahulu bangkit, orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Kemudian kita yang masih hidup, kalau masih hidup ketika Tuhan Yesus datang, diangkat bersama Tuhan di awan-awan, lalu selama-lamanya bersama Tuhan, dibawa ke langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi tubuh kita diubah seketika dengan tubuh kemuliaan. Bapak Ibu perlu tahu, kalau tubuh kita tidak dirubah, diangkat ke angkasa, sementara di luar angkasa suhunya minus sekian. Begitu diangkat kita akan mati di tengah jalan. Perjalanan ke surga sangat jauh pasti. Tentu saja tubuh kita diangkat dan diubah dulu sebelumnya. Ada ayatnya. Diubah seketika. Yang mati dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Sehingga waktu dibawa ke surga, kita tidak tahu karena Tuhan yang membawa. Dan kita semua akan sampai di langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saya akan share screen-nya lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan orang mati, ini yang perlu kita tahu juga. Itu artinya orang mati itu bangkit benar-benar. Hidup lagi. Banyak orang kan pengertiannya bangkit itu rohnya, Pak. Nah, kalau rohnya nggak perlu nunggu Tuhan Yesus datang. Ketika seseorang mati, rohnya sudah bangkit, sudah keluar dari tubuh. Banyak orang pikirannya salah kaprah. Tidak berdasarkan Alkitab. Kebangkitan orang mati itu kebangkitan tubuh fisik. Tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, yang tidak bisa mati lagi. Bukan tubuh roh. Nggak ada roh punya tubuh. Tubuh itu tubuh fisik. Nanti dibaca itu 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Dahulu di zamannya Tuhan Yesus, orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Orang Farisi masih percaya ada kebangkitan daging, kebangkitan tubuh. Hari ini kita punya pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada kebangkitan tubuh, kebangkitan daging. Jadi Bapak Ibu yang masih punya pengertian kebangkitan itu adalah roh, malam ini juga dibuang pengertian itu. Yang namanya bangkit itu bukan roh, kalau roh bukan bangkit namanya. Seperti tubuh tanpa roh, mati. Tubuh saja mati, roh saja juga bukan hidup. Dua-duanya tubuh dan roh. Itulah hidup. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam Matius 10 ayat 28 dan Lukas 12 ayat 4, di situ firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut dengan yang bisa membunuh tubuh. Jangan takut virus COVID, tapi kita jaga kesehatan, bukan konyol. Jaga tapi jangan takut, karena ada orang tertentu yang takut, ketakutan tinggal di rumah. Jangan takut, kita jaga saja. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah ini dia. Tapi tidak berkuasa membunuh bagian manusia yang tidak, yang non fisik. Jiwa di sini konteksnya tentu termasuk roh. Karena dalam ayat ini hanya dibagi dua, tubuh dan jiwa. Artinya dikotomi. Artinya bagian fisik atau non fisik. Kalau cuma fisiknya mati jangan takut, tapi jangan jiwanya, rohnya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, perhatikan nih, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu bayangkan, ayat ini begitu jelasnya tetapi banyak orang tidak mengerti. Jadi Dia itu pasti Tuhan. Tuhan bisa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di neraka. Artinya yang masuk neraka jiwa saja, tubuh saja atau jiwa dan tubuh. Artinya yang masuk neraka itu jiwa dan tubuh. Artinya setelah dibangkitkan. Bukan jiwanya saja, bukan rohnya saja. Benar-benar dibangkitkan lalu masuk neraka. Mempunyai tubuh yang baru tapi dibuang ke neraka. Artinya neraka itu dunia fisik. Nah ini banyak orang tidak mengerti sih. Tidak teliti bacanya. Itulah sebabnya orientasi kita hidup itu jangan cuma hari ini. Serakah, pelit, jahat, pikirannya tidak tulus, punya proyek sendiri, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan, mau menang sendiri, tidak mau ngalah, tidak mau ngampuni, tidak punya cinta kasih terhadap sesama. Waduh, dia belum tahu kekekalan. Makanya orientasi berpikir kita, perasaan kita harus sampai kekekalan. Kalau kita tahu neraka itu dunia fisik, itu mengerikan. Kita diberi tubuh yang baru lalu masuk ke lautan api. Kalau manusia itu tidak punya kekekalan, seperti ayam misalnya, mati lalu tidak ada ceritanya, tidak berasa juga, nggak masalah. Hidup suka-suka juga nggak masalah, besok mati ya sudah nggak ada pertanggungjawabannya. Tetapi manusia harus bertanggung jawab. Manusia punya tubuh yang baru dibangkitkan dan jiwa masuk ke neraka kalau ia fasik selama hidupnya. Nah, ini dia yang harus kita benar-benar renungkan dan hayati, ya. Manusia itu setelah mati, jasmaninya, ternyata tetap memiliki kesadaran kekal. Inilah yang yang banyak orang tidak sadari. Manusia memiliki kesadaran kekal, ya, hidup kekal atau kehinaan dan kengerian kekal. Manusia itu hanya dua kejadiannya setelah mati nanti. Hidup kekal atau kehinaan dan kengerian kekal.
Coba kita baca Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, dibangkitkan maksudnya. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, orang benar hidup kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Itu nanti dibaca lagi ya, Daniel 12 ayat 2. Begitu juga dengan Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Coba kita baca. Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Ini mengerikan loh. Kitab Wahyu cerita tentang ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dihakimi menurut apa? Perbuatannya. Alkitab itu jangan dirubah-rubah. Perbuatan ada yang mengatakan tidak ada penghakiman bagi orang percaya. Dihakimi. Ditentukan selamat. Tidak, dihakimi perbuatannya. Wahyu 20 ayat 14 sekarang. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Nah ini yang tadi Gehenna itu, lautan api ini. Danau api sebenarnya. Limnentopuros. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kematian yang pertama itu kita mati fisiknya. Kematian yang kedua kekal di lautan api untuk orang fasik. Orang benar tidak akan mengalami kematian yang kedua. Karena bersama Tuhan selamanya. Ya. Nah, ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya ini orang fasik maksudnya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya jika satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersukacita. Kalau ada yang selamat satu bersukacita, nilainya tak terhingga. Ya, ingat, hidup ini bukan nasib. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Nanti kita dihakimi menurut perbuatan kita. Itulah sebabnya manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidupnya. Jadi hidup ini bukan untung-untungan, tetapi pilihan. Bukan judi hidup ini. Hidup ini bukan untung-untungan Bapak Ibu. Bukan nasib. Neraka itu bukan kecelakaan. Dan surga bukan kebetulan, semuanya itu pilihan. Mau ke neraka bisa, taat, hidup benar. Mau ke ke surga maksudnya, taat, hidup benar. Kalau ke neraka, ya orang fasik masuk ke neraka. Perbuatannya fasik, jahat. Jadi sebenarnya dari sekarang pun sudah terlihat seseorang itu bakatnya ke neraka atau ke surga. Kalau hari ini seseorang itu fasik, dalam pikirannya ada rencana jahat, iri, benci terhadap seseorang, pelit, tidak punya cinta kasih yang tulus. Dia berbakat ke neraka kalau tidak bertobat. Ini cuma istilah ya berbakat ya, bukan bakat. Ia akan calon ke neraka kalau tetap fasik. Jadi hari ini pun kita sudah tahu seseorang mengarahkan hidupnya kemana, ke surga atau ke neraka. Itulah sebabnya dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, di situ dikatakan,
bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Perhatikan kebiasaan hidup kita. Jadilah seperti orang arif, bijaksana. Jangan seperti orang bebal. Sudah dikhotbahi dari kecil sampai besar, sampai tua, masih bebal juga. Masih tidak mau bertobat. Masih memikirkan kepentingannya sendiri. Masih tidak beribadah secara total pada Tuhan. Masih tidak mau mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Bagaimana mau selamat? Hidup ini pilihan, ya. Banyak orang lupa atau tidak percaya bahwa hidup yang sekarang ini hanyalah awal dari hidup yang sesungguhnya, yaitu di keabadian. Bapak Ibu coba bayangkan hidup kita yang cuma 70 tahun, 80 tahun ini, sedangkan keabadian itu tak terhingga. Jadi alangkah bodohnya orang yang memprioritaskan hidup yang sekarang ini, mengorbankan hidup yang tak terhingga. Orang yang bijaksana adalah yang memakai hidup yang sekarang ini, 70-80 tahun ini, sebagai investasi atau persiapan untuk hidup yang sebenarnya, kekekalan bersama Tuhan. Banyak orang tidak percaya. Ya, nanti hitungannya. Nah, saya mau jelaskan ada terjemahan yang salah dalam Alkitab King James. Jadi Bapak Ibu kalau baca terjemahan harus banyak, jangan cuma satu. Soal apa? Soal Hades. Kalau dalam King James, Hades itu disamakan dengan neraka, diterjemahkan hell. Jadi seolah-olah begini, orang mati, kalau orang jahat langsung masuk neraka, kalau orang benar langsung masuk surga, seolah-olah begitu. Salah itu Bapak Ibu. Coba kita perhatikan nih buktinya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Dalam terjemahan NIV ini dijelaskan bahwa dia pakai, oke, kita baca dulu Bapak Ibu biar ada gambaran ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Ya, saya bacakan ya. Karena itu ia telah melihat ke depan, sebentar, ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Mesias tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. NIV menerjemahkan dunia orang mati itu the realm of the dead, dunia orang mati. Sama dengan bahasa Indonesianya. Tapi coba perhatikan King James. Versi King James mengatakan bahwa kebangkitan Kristus atau Mesias, bahwa jiwanya tidak ditinggalkan di neraka. Coba, masa Kristus mati masuk neraka, lalu jiwanya mau diangkat lagi? Jelas ini salah. Sesungguhnya Kristus mati masuk ke dunia orang mati, bukan ke neraka. Salah itu, perhatikan baik-baik. Kristus mati di kayu salib, lalu turun bukan ke neraka. Rohnya turun ke dunia orang mati. Kalau tubuhnya ada di kuburan yang berupa gua, tergeletak di sana, sudah dikafani. Tapi rohnya ke dunia orang mati, Hades. Jadi tidak bisa diterjemahkan hell. Salah ini King James. Ya. Perhatikan King James di revisi New King James. Perhatikan. Rupanya mereka menyadari kesalahannya, lalu tidak diterjemahkan, tapi tetap memakai kata Hades. Demikian juga terjemahan-terjemahan yang lain. Tidak berani menerjemahkan Hades. Ya, perhatikan nih, semua terjemahan. Tidak menerjemahkan Hades ke dalam
menjadi neraka, pasti salah. Karena Kristus mati di kayu salib, rohnya bukan ke neraka, rohnya ke dunia orang mati atau Hades, dunia roh. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi, King James direvisi menjadi New King James, menjadi Hades. Dia tahu bahwa terjemahan yang pertama salah itu hell, karena Kristus tidak akan ke neraka. Oke, jelas ya? Nah, jadi dalam terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia, dunia orang mati itu Hades atau Sheol. Ingat, jadi Hades atau Sheol itu dunia roh. Itu tidak sama dengan Gehenna atau hell atau neraka. Sebab Gehenna, hell atau neraka itu dunia fisik. Kalau nggak percaya coba baca Matius 10 ayat 28. Ya, itu kita baca saja. Matius 10 ayat 28. Ini adalah yang kita baca tadi. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jiwa dan tubuh. Jadi hidup lagi manusia. Tapi dibuang ke neraka orang fasik. Jadi tidak sama ya. Perhatikan tanda ini. King James saja sudah direvisi di New King James bahwa Hades itu bukan hell. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ringkasannya. Bapak Ibu di zaman anugerah ini setelah Kristus mati di kayu salib, maka orang mati mempunyai dua tujuan, kemungkinan. Yang pertama adalah disebut Firdaus dalam satu kejadian, disebut dalam kejadian yang lain disebut pangkuan Abraham. Itu adalah dunia roh yang nyaman. Sedangkan kemungkinan kedua adalah di Hades. Itu biasanya diterjemahkan dunia orang mati, alam maut. Itu adalah dunia roh yang menyakitkan. Kita sudah baca ya ayatnya tadi ya. Bapak Ibu yang melewatkan pembacaan tadi, nanti didengar lagi video ini, berulang-ulang, dibuat catatannya. Jadi, Bapak Ibu, kalau seseorang mati di zaman sekarang, kalau Tuhan Yesus hari itu turun ke dalam Hades, ingat, tidak cocok kalau diterjemahkan neraka ya, Hades ya Hades, dunia orang mati. Untuk apa? Untuk mengangkat orang-orang saleh dari Hades menuju Firdaus. Ya. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga dan ia datang kembali nanti. Orang-orang kudus akan diangkat naik, bertemunya di mana? Di awan, di awan-awan. Lalu dibawa kemana? Dibawa ke langit baru, bumi baru. Sedangkan orang yang rohnya ada di Hades, ketika Tuhan Yesus datang kembali dibangkitkan juga, diberi tubuh juga, tapi bukan tubuh kemuliaan. Untuk apa? Untuk ditinggal di langit dan ditinggal di bumi yang menjadi neraka, Gehenna, hell, neraka, lautan api, dunia fisik. Begini jelas sekali gambar ini. Jadi jangan sampai tertinggal ketika Tuhan Yesus datang kembali. Oleh karena itu malam ini saya mengingatkan kembali kepada kita semua agar kita semua bertobat lagi. Jangan sombong, jangan jahat, jangan pasif, jangan tidak peduli kepada dunia ini. Banyak orang membutuhkan pertolongan. Jangan tidak peduli pada pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, Tuhan akan balas. Setiap orang yang mensabotase pekerjaan Tuhan,
Tuhan akan hancurkan hidupnya. Ini sudah pernah dilakukan terhadap Abraham. Barang siapa berbuat baik pada Abraham, Tuhan berkata, "Aku akan berbuat baik pada dia." Barang siapa bukan menyerang Abraham, menganggap enteng saja Abraham, aku akan menghancurkan dia. Hari ini saya peringatkan, siapapun kita, kalau kita mendukung pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tapi kalau kita mensabotase pekerjaan Tuhan, menyerang, memfitnah, tunggu. Segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Ada waktunya penghakiman. Kau akan dihakimi menurut perbuatanmu. Dan tujuannya sudah pasti orang fasik menuju Hades. Meskipun Kristen, meskipun mengaku di mulut percaya, tapi kalau perbuatannya fasik, penghakiman itu adalah menurut perbuatan, ya, bukan menurut bicara di mulut. Manusia paling pinter bicara di mulut. Nah, ini adalah ringkasan. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam satu kesempatan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini Tuhan loh yang ngomong, bukan saya. Jadi jangan punya pengertian sendiri. Ini Tuhan yang ngomong, setiap orang akan dibalas menurut perbuatannya. Apa sih gunanya orang ngotot pengen kaya, tapi kemudian kehilangan nyawanya? Di sini tentu yang kehilangan nyawa bukan artinya mati fisiknya, kematian kedua tentu yang lebih mengerikan. Buat apa seseorang sukses di dunia ini tapi ditolak Tuhan? Sebab seseorang yang sukses juga tidak bisa menikmati kok kesuksesannya. Makan juga paling satu piring, bahkan kalau sudah berumur, makan satu piring juga sudah tidak boleh. Apa? Rumah besar juga tidurnya tetap di satu ranjang, bukan 10 ranjang. Jalan-jalan juga sudah tidak bisa, ya. Lututnya sudah mulai sakit, penyakit sudah banyak. Manusia itu seringkali menyia-nyiakan diri. Kalau kita memperoleh banyak, dituntut banyak. Hati-hati Bapak Ibu, jadilah bijaksana. Orang yang mempunyai harta banyak dituntut banyak. Gunakan harta itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Maka harta itu akan menjadi berkat. Tapi kalau harta itu dipakai untuk diri sendiri, akan menjadi kutuk. Maksudnya kalau dipakai diri sendiri itu begini, untuk kepentingan diri sendiri, egois. Kalau untuk menyekolahkan anak, memberkati saudara-saudara itu bagus. Bahkan untuk diri sendiri, keperluan pakaian, makanan ya boleh. Tapi yang saya maksud adalah kalau seseorang pelit terhadap sesama, tapi untuk diri sendiri dia foya-foya, nah itu mengerikan. Ya, coba kita lihat. Yang pertama perlu kita ingat adalah Tuhan itu kekal. Manusia diberi roh yang asalnya dari Allah. Tentu saja manusia pun kekal tubuhnya. Tapi itu sebelum jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi fana. Artinya mati. Tidak hidup kekal lagi tubuhnya. Tapi roh dan jiwanya tentu bagian yang kekal. Ya. Nah, sekarang kita oleh anugerah disetting supaya menjadi manusia Allah yang hidupnya kekal. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan disia-siakan Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, Bapak Ibu, malam ini kita sudah belajar hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi Alkitab kita itu luar biasa. Alkitab itu buku rahasia tentang kekekalan. Kita tidak bisa mendapatkannya dari tempat lain. Oleh karena itu, jangan keraskan hati kita. Lembutkan kalau mendengar firman ini.
supaya manusia kita seluruhnya nanti, jiwa dan roh tentunya, kalau tubuh tidak. Jiwa dan roh kita dibangkitkan dan bersama Tuhan. Amin ya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.